Saudara-saudara, dalam segmen kali ini saya akan meneruskan pembahasan kita mengenai ketetapan MPR dan ketetapan MPRS. Seperti kita ketahui, sesudah reformasi, kedudukan konstitusional MPR tidak lagi dipahami atau ditentukan dalam Undang-Undang Dasar sebagai lembaga tertinggi negara seperti sebelumnya. Dan seperti misalnya ketentuan mengenai presiden yang di dalam ketentuan Undang-Undang Dasar sebelum reformasi disebut sebagai tunduk dan bertanggung jawab kepada MPR. Jadi presiden itu bertunduk dan bertanggung jawab kepada MPR. Begitu bunyi penjelasan Undang-Undang Dasar 1945 sebelum perubahan. Nah, tetapi sesudah perubahan Undang-Undang Dasar, terutama perubahan ketiga dan perubahan keempat tahun 2001 dan 2002, presiden dipilih langsung oleh rakyat, sehingga oleh karena itu dia tidak lagi bertanggung jawab kepada MPR, tapi dia bertanggung jawab langsung kepada pemilihnya, kepada rakyat secara langsung. Bahwa MPR masih tersisa kewenangannya untuk mengadakan pemilihan presiden dan atau wakil presiden, itu hanya terbatas kalau ada lowongan dalam jabatan presiden atau wakil presiden di tengah jalan. Tapi pada prinsipnya pemilih dari presiden dan wakil presiden itu langsung rakyat. Sehingga oleh karena itu secara yuridis presiden dan wakil presiden tidak lagi tunduk dan bertanggung jawab kepada MPR, melainkan bertanggung jawab langsung kepada rakyat yang memilihnya. Bahwa presiden tunduk kepada undang-undang dasar yang dibuat oleh MPR, iya, tetapi presiden tidak lagi bertanggung jawab dan tidak lagi tunduk kepada MPR sebagai kelembagaan, melainkan kepada produk yang dibuatnya, yaitu undang-undang dasar. Dan ini harus dibedakan, sehingga oleh karena itu MPR itu sekarang dipandang sederajat kedudukannya dengan lembaga-lembaga konstitusional lainnya, yaitu MPR sederajat dengan DPR, sederajat dengan DPD, dengan MK, dengan MA, BPK, dan juga dengan Presiden. Jadi tidak ada lagi yang lebih tinggi dan lebih rendah. Semua lembaga, kalaupun mau tetap disebut lembaga-lembaga khusus yang sifatnya tertentu di dalam ketentuan Undang-Undang Dasar diaturnya, itu paling-paling kita masih bisa menyebut dengan istilah lembaga tinggi negara. Sedangkan lembaga-lembaga yang tidak disebut khusus dalam Undang-Undang Dasar atau tidak diperlakukan dalam rangka menjalankan 3 cabang kekuasaan secara setara, itu kita sebut lembaga negara biasa. Nah, jadi tidak ada lagi lembaga tertinggi negara. Presiden dan MPR sama kedudukannya. Oleh karena itu MPR pun tidak lagi memiliki kewenangan untuk membuat ketetapan MPR yang sifatnya mengatur seperti sebelumnya. Seperti kita ketahui, baik dalam praktek sejak tahun 60 maupun juga dalam TAP MPRS tahun 66, TAP nomor 3 tahun 2000, produk hukum bernama TAP MPR dan MPRS itu disebut dengan hierarki yang sangat tinggi di atas undang-undang. Jadi TAP MPR dan MPRS itu di bawah undang-undang dasar kedudukannya, tetapi di atas undang-undang, jadi lebih tinggi dari undang-undang. Dan isi daripada ketetapan MPR itu sebagian berisi regeling, pengaturan, dan karena itu dia termasuk salah satu jenis peraturan perundang-undangan menurut ketetapan MPR, MPRS tahun 66 maupun ketetapan MPR tahun 2000, yaitu nomor 3 tahun 2000. Jadi dia disebut sebagai peraturan perundang-undangan. Nah, sekarang sesudah MPR tidak lagi memiliki kedudukan sebagai lembaga tertinggi negara, maka rasio legis untuk mempertahankan bentuk peraturan perundang-undangan bernama ketetapan MPR itu sudah tidak ada lagi. MPR menurut ketentuan Undang-Undang Dasar sekarang hanya memiliki 4 kewenangan. 1, mengubah dan menetapkan Undang-Undang Dasar. Itu 1. Yang kedua,
memberhentikan presiden atau wakil presiden melalui proses impeachment sebagaimana diatur dalam konstitusi, dalam undang-undang dasar. Yang ketiga, memilih presiden dan atau wakil presiden untuk mengisi lowongan jabatan di tengah jalan. Yang keempat, melantik presiden. Itu pun yang terakhir ini bersifat fakultatif, sebab kalau MPR tidak dapat bersidang, proses pelantikan yang teknisnya itu adalah sidang di mana presiden mengambil dan mengucapkan sumpahnya sendiri, sumpah jabatannya sendiri, baik presiden maupun wakil presiden, sehingga MPR itu tidak menyumpahi, ketua MPR tidak menuntun presiden atau wakil presiden untuk mengucapkan sumpah, tetapi hanya membuka persidangan, menyaksikan pengucapan sumpah oleh presiden atau wakil presiden. Jadi yang rutin dari 4 kewenangan ini hanya yang terakhir, yaitu pengucapan sumpah presiden, pelantikan presiden. Ini pun sifatnya fakultatif. Sedangkan yang 3 lagi, yang lainnya, itu sifatnya tidak terus-menerus dan tidak tertentu. Sehingga bisa saja 10 tahun sekali, apa 20 tahun sekali, kita tidak tahu. Kapan lagi mau mengadakan perubahan undang-undang dasar, kapan lagi mau memberhentikan presiden gitu, atau kapan MPR itu akan menjalankan kewenangannya untuk memilih presiden. Nah, jadi dari 4 kewenangan ini tidak ada lagi kewenangan untuk membuat peraturan yang bernama ketetapan MPR. Satu-satunya kewenangan MPR untuk mengatur kepentingan publik, mengatur urusan-urusan kenegaraan, mengeluarkan produk peraturan, ialah kalau MPR bersidang untuk menetapkan atau dan mengubah undang-undang dasar. Nah, produk dari MPR yang sifatnya mengatur ini, itu adalah naskah undang-undang dasar itu sendiri. Dan kalau naskahnya sudah ada, tentu naskah perubahan undang-undang dasar. Itu sebabnya ya, dalam perubahan pertama, kedua, ketiga, dan keempat kemarin, Majelis Permusyawaratan Rakyat hanya menetapkan naskah perubahan pertama, perubahan kedua, perubahan ketiga, perubahan keempat sebagai lampiran dari naskah Undang-Undang Dasar 1945. Jadi produk MPR yang sifatnya mengatur tidak ada lagi tapi hanya perubahan Undang-Undang Dasar itu sendiri yang ditandatangani sebagai satu naskah perubahan Undang-Undang Dasar oleh pimpinan MPR atas nama majelis. Nah, jadi dengan kata lain, sejak reformasi tidak ada lagi produk-produk baru yang bernama ketetapan MPR yang berisi pengaturan untuk mengatur kepentingan umum. Ya, jadi demikian status MPR itu menurut ketentuan baru Undang-Undang Dasar kita. Akan tetapi yang menjadi permasalahan adalah bagaimana dengan produk-produk ketetapan-ketetapan MPRS dan ketetapan MPR yang sudah ada, yang selama ini berlaku. Nah, untuk mengadakan peninjauan terhadap semua produk-produk MPR yang sudah ada sejak tahun 1960 sampai dengan tahun 2002, ketika MPR terakhir mengadakan sidang sebelum masa era baru, yaitu sesudah berlakunya 4 tahapan perubahan Undang-Undang Dasar, yaitu perubahan 1 sampai dengan perubahan keempat tahun 2002, itu maka MPR mengadakan pengkajian, mengadakan evaluasi terhadap semua produk-produk TAP MPRS dan TAP MPR itu. Maka pada tahun 2003 sebagai hasil pengkajian itu terbitlah ketetapan MPR yang terakhir, yaitu ketetapan MPR nomor 1 tahun 2003 yang disahkan dalam rapat terakhir dari MPR periode tahun 1999-2004 sebelum MPR hasil pemilu 2004 mengadakan sidang. MPR produk hasil pemilu 1999 mengadakan sidang untuk menetapkan
suatu ketetapan terakhir yang namanya Ketetapan nomor 1 tahun 2003 tentang peninjauan kembali produk ketetapan MPRS garis miring MPR sejak tahun 1960 sampai dengan 2002. Nah, jadi di dalam ketetapan MPR tahun 2003 ini dibuatlah pengelompokan semua ketetapan MPRS sejak tahun 60 sampai ketetapan MPR sesudah Orde Baru itu dikaji semua, dibuatlah 6 kelompok ketetapan. Jadi semua dikaji, tidak ada yang tersisa, dikelompokkan menjadi 6. Yang 6 kelompok itu terdiri atas ketetapan-ketetapan. Yang pertama yaitu ketetapan, ini dijelaskan di dalam buku mengenai perihal undang-undang yang secara khusus saya tulis bab tersendiri mengenai persoalan ketetapan MPR ini. Ke-6 kelompok tersebut ya. 1. Kelompok ketetapan MPR garis miring MPRS yang dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi. Nah, ini satu kelompok yang jumlahnya ada 8, yaitu 1 TAP MPRS dan 7 TAP MPR. Jadi 8 ini sudah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi. Kedua, kelompok ketetapan MPRS dan ketetapan MPR yang dinyatakan tetap berlaku dengan ketentuan tertentu, dengan catatan tertentu atau ketentuan tertentu. 3 ketetapan, isinya itu ada 3 ketetapan, 1 TAP MPRS, 2 TAP MPR. Kemudian yang kelompok ketiga, ketetapan MPR yang dinyatakan tetap berlaku sampai dengan dibentuknya pemerintahan hasil pemilu 2004. Jadi sesudah pemilu 2004 terbentuk pemerintahan baru, maka otomatis ketetapan MPR kelompok ketiga ini dinyatakan tidak berlaku lagi. Nah, jumlah kelompok ketiga ini ada 8 ketetapan MPR. Kelompok keempat adalah TAP MPRS atau MPR yang dinyatakan tetap berlaku sampai dengan terbentuknya undang-undang yang mengatur materinya, materi yang diatur oleh ketetapan MPR. Nah, ini kelompok yang keempat. Jumlahnya ada 11 ketetapan. 1 TAP MPRS dan 10 TAP MPR. Itu kelompok keempat. Kelompok kelima, TAP MPR yang masih dinyatakan berlaku sampai ditetapkannya peraturan tata tertib yang baru oleh MPR. Nah, jadi karena mengatur mengenai tata tertib MPR sendiri, maka dinyatakan masih tetap berlaku pada sampai tahun 2003 itu masih berlaku, sampai 2004 masih berlaku, sampai MPR membuat peraturan tata tertib yang baru. Nah, itu yang dilakukan oleh MPR pertama kali sesudah dia dilantik pada tahun 2004, pada hasil pemilu 2004. Nah, itu kelompok yang kelima. Yang terakhir, kelompok keenam adalah ketetapan MPR atau MPRS yang tidak perlu dilakukan tindakan hukum lebih lanjut. Ini yang disebut dengan TAP MPR dan TAP MPRS yang bersifat enmaleh, yang berlaku sekali, sehingga dianggap tidak perlu lagi tindak lanjuti, tidak perlu ada tindak lanjut, baik karena sudah dicabut maupun karena telah selesai dilaksanakan. Dan jumlahnya ada 104 ketetapan, terdiri atas 41 TAP MPRS dan 63 TAP MPR. Nah, jadi dari 6 kelompok ini ada 4 kelompok yang masih dinyatakan tetap berlaku. 1 TAP yang masih berlaku dengan ketentuan, dengan catatan, dengan ketentuan tertentu. Kedua, yang masih dikatakan berlaku sampai terbentuknya pemerintahan hasil pemilu. Ketiga, TAP yang masih berlaku sampai diatur isinya dengan undang-undang. Dan yang keempat, yang masih berlaku sampai tata tertib MPR disusun. Dari keempat ini, kalau dirinci, ya, di dalam buku ini dirinci, ternyata sampai sekarang
masih ada 8 ketetapan MPR